Jumpa lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, ada dua hal yang akan kita peringati. Pertama, secara nasional 12 Juli adalah Hari Koperasi Nasional. Yang kedua, secara gerejawi di Kalimantan, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, memperingati Hari Perempuan GKE. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan untuk tanggal 12 Juli 2020 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 34 tentang Esau dan Yakub. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak membaca ayat-ayat itu, tetapi saya langsung saja melihat apa saja yang terkandung di dalam cerita Alkitab itu. Judulnya Esau dan Yakub. Saudara-saudara, di situ diceritakan tentang keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak pada waktu sudah tua masih belum punya anak. Dia menikah dengan Ribka, anak Betuel, orang Aram. Nah, ketika usianya sudah tua, mungkin sekitar 59 tahun, dia masih belum punya anak, istrinya dianggap mandul. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Lalu Tuhan mengabulkan doanya. Istrinya lalu mengandung. Nah, saudara-saudara, ketika istrinya Ribka mengandung, janin yang ada di dalam perutnya rupanya sudah bertolak-tolakan. Artinya janin yang masih dalam perut itu sudah mulai ada pertengkaran kecil-kecilan. Sehingga Ribka minta petunjuk kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Nah, itulah saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ribka. Kemudian ceritanya berlanjut sampai genap bulannya, Ribka melahirkan dua anak kembar. Yang pertama keluar diberi nama Esau karena kulitnya merah seperti orang yang pakai jubah merah. Kemudian yang kedua lahirlah yang dinamakan Yakub karena dia memegang tumit Esau pada waktu keluar itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Diceritakan bahwa Esau hobi berburu, pandai berburu, lalu sering dapat binatang buruan yang dia masak enak, sehingga ayahnya senang sama dia. Ayahnya cinta, sayang kepada dia. Tetapi dikatakan di situ, ibunya justru kasih, cinta, sayang
kepada Yakub. Jadi antara suami dan istri tidak sama. Yang ayahnya sayang kepada Esau, ibunya sayang kepada Yakub. Kemudian saudara-saudara kekasih Tuhan, ceritanya berlanjut lagi. Suatu hari Esau pulang sesudah berburu dan dia menemukan adiknya Yakub sedang memasak kacang merah. Lalu Esau kakaknya karena capek, karena lelah, dia minta makanan itu dari adiknya. Tapi adiknya mau ngasih, tapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya jual dulu hak kesulunganmu kepada. Bagi Esau, hak kesulungan itu tidak penting. Walaupun orang sulung biasanya dalam hukum Israel itu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari adik-adiknya. Tapi bagi dia itu tidak masalah. Karena dia bilang, saya ini tidak lama lagi juga mati. Lalu dia bersumpah di depan adiknya. Dia jual, dia berikan hak kesulungannya kepada adiknya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, apa makna cerita ini? Pertama, ditinjau dari hari koperasi. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus mendukung gerakan koperasi. Karena koperasi itu merupakan kerjasama antara seluruh masyarakat warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bersama. Kooperasi, kerjasama, itu harus kita dukung. Itu sebagai masyarakat luas. Di dalam keluarga juga sebenarnya harus terwujud kooperasi, kerjasama antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Harus ada kooperasi, kerjasama juga. Nah, kalau kita kaitkan dengan Hari Perempuan GKI, perempuan adalah penolong yang sepadan dengan pria. Pria adalah juga penolong yang sepadan bagi istrinya. Jadi saling menolong itu juga kooperasi. Manusia laki-laki dan perempuan dijodohkan oleh Allah, disatukan oleh Allah, dicocokkan oleh Allah supaya mereka itu berkooperasi, bekerja sama. Pertama, antara Ishak dan Ribka sudah terjadi kooperasi yang baik. Yaitu Ishak berdoa untuk istrinya kepada Allah supaya Allah memberikan anak, menyembuhkan kemandulannya. Itu sudah oke. Kemudian Ribka juga sebagai seorang istri, ketika dia sudah hamil dan merasakan ada gejala yang tidak enak di dalam tubuhnya, bayinya sudah tolak-tolakan, dia pun lalu datang kepada Tuhan. Pertama dia mengeluh, untuk apa aku hidup? Tetapi kemudian dia minta petunjuk bagaimana. Sesudah dia mendengar petunjuk dari Tuhan sendiri, lalu dia memelihara kesehatannya, kehamilannya, sampai dia melahirkan. Itu kerjasama yang baik. Tetapi berikutnya, justru tidak ada kerjasama yang baik. Kalau seorang ayah mengasihi anaknya yang satu, yang ibu, yang perempuan menyayangi anaknya yang satu. Jadi tidak ada kekompakan di situ, tidak ada kerjasama. Seharusnya ayah itu mencintai anaknya dua-duanya. Apakah yang suka berburu atau yang suka tinggal di rumah. Ibunya juga harus menyayangi dua-duanya. Anaknya yang suka berburu dan juga yang ada di rumah. Kalau di dalam keluarga, ayah pilih-pilih kasih, pilih-pilih sayang, ibu pilih-pilih sayang, maka terjadilah kehidupan yang tidak harmonis. Dan itu terwujud
di dalam sikap Yakub terhadap kakaknya Esau. Ketika kakaknya datang dalam keadaan lapar, minta makan, minta rebusan kacang, minta masakan berebon itu, dia mau kasih, tapi syaratnya jual dulu. Saya jual kacang merah ini dengan harga hak kesulunganmu itu. Kakaknya, karena dia capek, dia tidak memikirkan lebih jauh tentang hak kesulungan itu. Dia berikan saja, dia bersumpah, dia berikan hak kesulungan itu kepada adiknya. Barulah adiknya memberikan itu. Padahal saudara-saudara, soal hak kesulungan, kedudukan, dan lain sebagainya, bagi siapapun juga, itu tidak perlu dicari cara-cara yang tidak fair untuk mendapatkannya. Toh sebenarnya Yakub itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Ketika ibunya meminta petunjuk, Tuhan sudah mengatakan, dari dalam perutmu akan ada 2 bangsa besar, 2 suku besar. Kemudian yang tua akan berada di bawah yang muda. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya hak kesulungan itu pada akhirnya juga menjadi milik Yakub. Nah, sebenarnya Yakub tidak perlu dia sampai berbuat begitu terhadap kakaknya, karena suatu saat pada waktunya Tuhan akan memberikan itu kepadanya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, oleh sebab itu dalam rangka Hari Koperasi Nasional ini, sekali lagi saya mengajak kita semua ikut mendukung perkoperasian yang tujuannya secara ekonomi mensejahterakan rakyat dan bangsa kita. Yang kedua, dalam rangka Hari Perempuan, karena perempuan merupakan pasangan mitra dari seorang laki-laki dalam membentuk rumah tangga, maka kita harus senantiasa hidup dalam sikap saling menghormati, menghargai, dan juga harus senantiasa bekerja sama di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, supaya demikian rumah tangga kita boleh menjadi suatu tempat hidup di dalam anugerah dan berkat dari Tuhan, dan boleh menikmati bersama-sama kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam Tuhan itu. Itulah saudara-saudara, selamat Hari Koperasi, juga selamat Hari Perempuan GKI.